berdoa. Siapa? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu cek kehadiran dulu. Yang dipanggil silakan angkat tangan. Dina hadir. Zahra hadir. Nuraini hadir. Sani hadir. Eka hadir. Siva hadir. Berarti hadir semua ya? Ya. Nah, gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah masih siap? Udah siap? Siap. Semangat. Karena kalian semangat, maka silakan untuk persiapan alat tulis kalian ya. Nah, di sini Ibu kasih pretest dulu ke kalian. Udah belajar? Belum. Sudah. Belum yang sudah? Oke, bagus ya. Oke, untuk pretestnya Ibu tampilkan di layar komputer. Video udah kelihatan? Udah. Nah, jadi hari ini kita pretest terlebih dahulu. Ibu bakalan kasih kalian kertas jawaban. Siapa untuk tulis nama, kemudian kerjakan sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Siap. Ya. Iya, Pak. Bedanya kayak punya. Coba itu dia. Jadi tetap. Harga BBM-nya itu masih sama ya, dan naik karena kita masih tidak punya polisi. Oh, lagi karena kita belinya per kali ya. Oke, silakan kalian tulis kelas B. Udah dapat kertasnya? Sudah. Silakan tulis nama, kemudian kelas 7B, lalu kalian isi. Untuk soalnya ini ya. Perlu dikerjakan kok. Soalnya dia. Mulai sabar aja buat 7B. Nomor 3 untuk kurang di mana? Iya, nomor 3. Betul, itu nomor 3 soalnya ini. Sudah, nomor 2. Sudah. Tinggal nomor 2 kok. Belum kita bikin. Iya, next PLT 210 Sudah? Belum. Oke. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah tentukan. Salah. Udah selesai kan? Sudah, Bu. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari matematika tentunya. Nah, di sini Ibu punya gambar
50.000. Nah, apakah pola bensinnya itu selalu sama? Sama. Apabila literannya besar, harganya naik? Naik. Nah, karena kita di sini sudah mengetahui gitu bahwa literannya itu apabila misalnya naik, pas harganya naik, jadi kita akan mempelajari perbandingan senilai di mana materi kali itu selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Ibu akan kasih tahu kalian itu mengenai tujuan pembelajaran kali ini, yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri perbandingan senilai. Peserta didik dapat mempresentasikan perbandingan senilai ke dalam bentuk persamaan, grafik, dan kemudian tabel. Lalu peserta didik dapat menghitung perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Baik, di sini Ibu akan kasih gambar lagi ya mengenai bagan ini. Coba kalian perhatikan di sini pada bagian konsep perbandingan senilai itu, yaitu mengenai ciri-ciri perbandingan senilai. Itu penting buat kita tahu karena untuk ciri-ciri ini kita akan gunakan ketika menghitung perbandingan senilai. Lihat pada yang nomor 1, jika A naik maka B naik. Nah, ketika nilai A bertambah, nilai B juga bertambah. Nih, contohnya di sini Ibu punya harga bensin tadi ya. Contoh di sini ini liter. Lalu di sini harga bensin. Ini harga 2 liternya itu 10.000. 3 liter berarti berapa? 15.000. Kenapa bisa 15.000? Berarti kalau di sini 4 liter 20.000. Nah, lihat. Jika A naik, kita asumsikan tadi itu sama dengan A, lalu harga bensin itu yaitu nah, jika nilai A bertambah, liternya bertambah, maka harga bensinnya bertambah. Nah, Ibu balik sekarang, Ibu balik. Nah, contoh di sini harga 4 liter itu berapa tadi? 20.000. 3 liter berapa? 15.000. 2 liter 10.000. Nah, untuk yang kedua, jika A turun maka B turun, yaitu jika nilai A berkurang, liternya berkurang menjadi 432, maka harga bensinnya itu bakalan berkurang. Nah, kemudian pada ciri yang ketiga itu rasio antara kedua variabel selalu tetap dengan A per B sama dengan K. Nah, jadi perbandingan A terhadap B itu selalu sama atau tetap yaitu K. Paham? Paham. Baik. Jika mau paham, Ibu bakal kasih kalian bat aja. Namun sebelum itu, di sini Ibu bakalan kasih satu-satu ya. Silakan maju ke depan. Ambil bat aja deh. Ini sama apa aja terima dulu. Ini Ibu bagi-bagi satu-satu orang. Ya, makasih. Terima kasih. Wow, dilihatin aja. Kenapa Ibu aku mau kado mana? Masih satu, oke. Terima kasih Dina. Sama-sama. Semuanya udah kedapatan matanya? Sudah. Silakan kalian buka di halaman pertama. Minta. Udah dapat matanya? Nah, di halaman pertama kalian silakan isi terlebih dahulu. Di sini ada kelas, kemudian ada semester berapa sekarang? 2. Fase itu kita di fase D. Kemudian nama kelompok, materinya di sini.
lanjut ke halaman kedua. Nama kelas kamu kan anu luar biasa. Lihat di tabel, silakan kalian isi. Udah kegiatan satu? Sudah Bu? Sudah. Jadi dari 2 liter menjadi 4 liter jumlah bensin bertambah atau berkurang? Bertambah. Tuh. Akibatnya harga bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, jika jumlah bensin terus bertambah, apa yang terjadi pada harga? Harga bertambah. Naik, betul. Jadi perkiraan harga 8 liter bensin berapa? 80.000. Udah kelihatan perbandingan senilai? Sudah. Nah, coba sekarang di kegiatan 2 mencari yang tetap. Nah, bisa diisi ya? Silakan. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Tidak. Bisa ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Terus berapa hasil perhitungan pada baris mana ini Teh Bu? Kita di sini kan semua. Udah. Terus. Nah, kalau sudah? Sudah. Sekarang di kegiatan 3 mengamati grafik. Coba kalian perhatikan grafiknya. Di sini itu ada jumlah bensin liter, 2, 4, 6, 8. Lalu di sini ada 20.000, 40.000 dan itu harganya. Kan ada pertanyaan, apakah titik-titik pada grafik membentuk garis lurus? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bahan ajar. Bengkok tapi aku guys. Diisi terlebih dahulu, Ibu kasih waktu tadi udah berjalan ya 15 menitan. Ini semuanya ya. Hasil bagi atau kali tapi gitu sesore bagi atau kali kita sambil bagi kamu bisa lagi
Aku banget tapi nama ke saya. Udah? Belum. Belum Bu, sabar Bu. Kita aja pelan-pelan naik maka ada anak yang punya nilai yang selalu tetap adalah hasil satu nulisnya serius satu Oke, ada kesulitan? Iya. Ibu ini seperti ini. Ada nomor 2 ya, nomor ya betul. Yang selalu tetap adalah hasil lawan bagi kalian. Terima kasih Bu. Oh, ini juga bagus. Ya, Siva gimana? Yang selalu tetap adalah hasil bagi atau kan Ibu? Jika jumlah barang tambah hasil bagi. Oh, hasil bagi. Tapi belum tadi. Ya, Sani mau ngasuhin ibu makan. Ada. Pegang ngasuhin. Ada nih gua akan udah beres. Yang lainnya kalau udah beres silakan dibaca-baca lagi ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang udah beres. Grafiknya baru bentuk. Yang belum beres. Ada itu. Lo pakai ini Bu? Sopan aja deh. Sopan aja dia. Lampu, sabar. Ciri-ciri perbandingan bicara hilap. Harga itu kan hasil bagi sama. Dulu mau berapa sih? Jika harganya ini maka besok harga naiknya itu harus jika barang naik barang bertambah harga juga bertambah. Buka ya terapi. Udah sopan istirahat pengertian perbandingan senilai namanya ketemu. Ya tadi jawabannya sebuah besaran yang memiliki rasio tetap. Ya aku bisa Mas. So, waktunya 5 menit lagi ya. Sudah Bu. Oke. Sudah? Sudah. Nah untuk belajarnya karena kalian kerjain sendiri-sendiri jadi bisa kalian bawa pulang lalu kalian pelajari. Oke? Siap ya? Siap Ibu. Nah tadi kalian udah pelajari bahan ajarnya? Sudah. Jadi tadi pengertian perbandingan seperti itu apa? Hubungan antara dua variabel. Rasio nate sama Ketika variabel satu bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Jadi apabila ada variabel bertambah, maka variabel lain akan bertambah. Kalau misalnya berkurang, pasti variabel lain juga berkurang. Dan rasionya itu bakalan bertambah. Nah, untuk selanjutnya yaitu Ibu bakalan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Sedangkan untuk Dina, Zahra, Nur itu satu kelompok satu. Lalu Sifat, Eka dan Sani itu di kelompok 2. Untuk siapa tuh berunding. Untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan, ambil kameranya. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Buat lagi obat. Silakan ya diisi di sampulnya itu ada nama, lalu tulis juga keterangan-keterangan yang ada di sini. Harga 4 kilogram
Udah ibu. Sekarang jadi lagi. Mana aja beres bos. Tinggal selesai kawan. Ya kan apa bedanya diisi? Kalau ada kesulitan langsung ngomong aja ke ibu yang mana. Ini kan biasanya pasangan. Kebetulan jus 8 juga. Sudah dimulai guys. Bisa. Jika cuma Ibu ini susah gimana ya? Kesimpulan gimana ya kak? Ibu ini teh aku teh bingung untuk kesimpulan ini tuh kayak gimana ya jadinya? Bingung kata-kata aku. Kesimpulan sementaranya jadi di sini tuh pengertian dari apa namanya perbandingan senilai lalu ciri-cirinya. Jadi kayak gitu bu ya. Jadi dan pengertian ciri-ciri lalu kalian juga sebutin contohnya gitu contoh dari jawaban tadi bu. Oke, terima kasih bu. Yang lain juga mengikuti ya di bagian kesimpulan. Ya bu. Oke. Banyak membayangkan jadi beberapa teaching bayang bari sarung mengisi ke rumah dan jalannya apa yang sekolah kali juga ya Allah sekarang tuh kayak coba baik Nah untuk selanjutnya yaitu kalau misalnya sudah di sini ibu bakalan kasih contoh lain di perbandingan dan kehidupan sehari-hari yaitu mengenai di sini siapa yang pernah membeli sabun? Sabun ya sabun mandi. Pernah? Pernah. Ukuran kecil atau ukuran besar? Besar. Sabun cair itu apa namanya? Kecil. Cair. Tapi ada yang kecil, ada yang besar kan? Ya. Apakah setiap kemasan itu selalu beda harga atau sama harganya? Beda. Jadi kalau misalnya setiap pilihnya itu 10 ml itu 10.000, 20 ml 20.000, apakah si harganya bakal naik terus kalau 30.000? Ya. Nah itu tuh sama kayak di perbandingan senilai. Jadi kalian harus ingat di perbandingan senilai itu apabila satu variabel itu naik
Bisa? Kakak, Dina. Kalau misalnya 1 kilo itu harganya 15.000, berarti kalau misalnya beli 2 kilo tinggal dibeli 2 aja jadi 30. Oke, terus betul ya, apa yang disebutkan oleh Dina. Jadi perbandingan nilai itu selalu kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk memantapkan kalian mulai perbandingan senilai masih dalam kelompok itu bakalan kasih soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kalau di LKPD kan itu masih soal yang berupa masih diberikan petunjuk, dan kalau ini mah berupa soal yang harus kalian kerjakan. Itu gak ada petunjuknya, gak ada aktivitinya. Jangan untuk mengeluarkan kertasnya, kasih kertas perwakilan kelompoknya masing-masing. Dina jelas LKPD tadi teman aku. Iya, boleh. Iya, jangan kalau bisa di kertas. Oh, iya, ini. Ya, itu supaya siap Bu, ini nanti kertas bentuk soalnya apakah sudah terlihat? Sudah. Di sini ada 3 nomor ya. Iya, ingat hati-hati untuk pengerjaannya yang teliti. Kalau misalnya ada yang bingung boleh ditanyakan. Cuma mobil. Udah? Sudah. Sekarang yang soal evaluasi tadi kita samakan jawabannya. Yang pertama tuh betul. Narakan Medan 8 liter. Tuh. Kan liter. Terus 14 yang apa tuh 20 yang B 10 jam. Oke, bagus. Nah, karena mau istirahat kan, untuk yang terakhir adalah kalian sudah mengisi LKPD tadi? Sudah. Sekarang Ibu minta untuk setiap kelompok maju ke depan. Ngapain? Presentasikan hasil LKPD kalian. Ya, jangan mau kelompok berapa dulu deh. Dua. Semangat. Payungnya coba yang kecil-kecil. Dari ya kesimpulan akhir aja apa yang kalian dapatkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan LKPD yang kami kerjakan. Nah, dari pekerjaan kami itu kita menyimpulkan terdapat beberapa dari kesimpulan mengenai perbandingan senilai. Nah, pengertian dari perbandingan senilai itu sendiri, perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang berubah bersama-sama dengan rasio tetap. Jadi kalau misalnya yang satu bertambah, maka yang satunya juga bertambah. Oke. Dan adapun ciri-cirinya Bu, ciri-ciri perbandingan senilai itu yang pertama, jika satu besaran bertambah maka besaran lain juga bertambah. Terus memiliki rasio tetap, namun berkurang objek. Nah, adapun contoh perbandingannya. Contohnya itu kayak jumlah barang dan harga barang. Terus tidak tadi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk lanjut nomor 1. Presentasi. Ya. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perbandingan nilai. Apa? Perbandingan nilai itu jadi rasio variabel yang naik kalau variabel naik kalau misalnya variabel A naik maka variabel B ikut juga naik. Rasio yang besar. Oke. Apakah tadi ada kesulitan? Ada tidak? Ada berarti Alhamdulillah. Nah, setelah itu di LKPD ada refleksi ya, jadi kalian silakan isi itu. Kalau misalnya ada maka checklist ya, di checklist di bagian kolom ya atau bedanya. Kalau sudah memahami ya. Kalau sudah nilai ya. Kalau saya melihat ya. Kalau saya menyelesaikan soal-soal ya. Kalau saya pada hasil ya. Tidak. Saya. Ya. Jika tidak cukup sudah halaman 8. Oke, sudah? Nah, karena ibu simpulkan gitu untuk pelajaran saya itu pertandingan senilai, yaitu sebuah pertandingan yang akan dilakukan dalam dipelajari di mana jenisnya itu apabila A naik maka B naik, kalau misalnya variabel A turun maka variabel B turun, dan rasionya itu selalu tetap. Lalu untuk pertemuan minggu depan, ibu meminta kalian itu cari satu contoh perbandingan senilai di lingkungan rumah kalian, catat dan hitung perbandingannya. Nah, besok ceritakan ke teman sekelas kalian. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan mempelajari nilai perbandingan senilai dengan persamaan. Ya. Nah, sebelum itu silakan untuk LKPD-nya kalian tentukan lagi. Terima kasih. Ibu. Dikit dong. Silakan kalian duduk dan rapi ke tempat masing-masing kembali. Nah, sebelum ibu mengakhiri, mari kita tutup dengan doa bersama-sama dipimpin oleh KM kita, Siva. Sesudah pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Bacaan selesai. Terima kasih sebelumnya kepada anak-anak yang sudah bersemangat dalam ibadah kali ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih.